Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Allahu Rabbi, Tuhan penguasa seluruh alam. Semoga sholawat serta keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keberkahan selalu tercurah kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga kita mendapat syafaat di hari akhirat. Amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kepada yang terhormat Ustadz Rojaya selaku Kepala Sekolah SD Islam Azhar Lebakbulus, Ayah Bunda selaku orang tua dari kelas 4A dan undangan, mungkin ada beberapa yang undangan nanti dari kelas 5A, sahabat-sahabat guru semuanya. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi hari ini di acara Zoom dengan tema membebaskan distraksi, ya, membebaskan alat belajar dan distraksi dengan Jam F Parent. Jadi hari ini materinya internal ya Ayah Bunda, tidak terlalu umum gitu, materinya tidak terlalu umum, agak-agak khusus. Makanya ini santai saja, kita hari ini akan ada materi untuk orang tua kelas 4A dan beberapa undangan orang tua kelas 5A saja bersama para guru-guru semuanya yang menjadi tim panitia pada hari ini. Sekedar informasi, hari ini yang menjadi PIC-nya atau project manager-nya adalah Miss Prita, kemudian izinkan saya sebagai MC pada hari ini Miss Riana, lalu narasumber kita nanti adalah sesi 1 Miss Triwirnarningsih, kemudian sesi 2 nanti ada Ustadz Hasrul. Yang menjadi fasilitator di kelas adalah Miss Mercy dan Ustadz Hasrul, kemudian tim teknis pada hari ini yaitu Ustadz Hendy, kemudian tim promosi pada hari ini adalah Miss Aulin dan Miss Henny. Itulah tim panitia pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kesepakatan belajar kita pada hari ini adalah kita mulai pada pukul 9.15, insya Allah nanti kita akan selesai pada pukul 10.30. Agenda kita hari ini kita akan mendengarkan, setelah ini ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Pak Rojaya, kemudian setelah kita setelah pembukaan nanti ya, kemudian nanti ada narasumber 1, materinya tentang pengenalan apa itu Jam F Parent, kemudian nanti sesi 2 oleh Ustadz Hasrul itu kita akan lebih dalam lagi yaitu praktek Ayah Bunda. Jadi nanti mohon disiapkan device-nya, lalu nanti akan login langsung Ustadz ya hari ini ya? Kita Ya, akan betul. usahakan Betul, login Miss. langsung hari ini, kemudian nanti bisa diajarkan bagaimana cara melihat aktivitas Ananda seperti itu. Setelah agenda materi nanti akan ada tanya jawab. Namun sebelum dimulai sesi tanya jawab, Ayah Bunda juga ketika di tengah-tengah mendengarkan materi mungkin khawatir lupa nanti sama pertanyaannya di chat. Nanti akan dibacakan ketika sesi tanya jawab. Ya, seperti itu Ayah Bunda. Baik, untuk keberkahan kita semua, karena suatu acara tanpa basmalah tidak akan diberikan kebaikan, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan berbasmalah dan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah acara sudah kita buka pada hari ini. Selamat datang bagi ayah bunda yang baru bergabung, kita baru saja memulai acaranya. Setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari, Ustadz J nih panggilan akrabnya. Kasih nih. Bapak Rojaya panggilannya Ustadz J ya gitu. Kenal Silakan Ustadz J, Ustadz ya. J, waktu kami persilahkan. Oke, terima kasih Miss Riana atas waktunya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru Smart Classroom, di banyak sekali ya, dari mulai Miss Riana, Miss Mercy, Miss Ri, ada Miss Aulin, ada yang belum terlihat, ada Ustadz Hendy, Miss Heni, dan juga narasumber kita nih 2 orang ya, ada Miss Tri sama Ustadz Asrul. Insya Allah nanti akan memaparkan segala sesuatunya terkait workshop ini. Sebelumnya saya yang hormati seluruh Dewan Guru dan juga Bunda semuanya, ayah dan bunda yang saya hormati dan saya muliakan pada kesempatan hari ini yang telah hadir pada workshop pada pagi hari ini terkait Smart Classroom. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di pagi hari ini untuk melaksanakan suatu kegiatan yaitu workshop JMF Parent. Dan mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan juga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan khususnya bagi anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu di SD Islam Azharil Baqulus. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada ayah dan bunda semuanya pada pagi hari ini. Insya Allah pada kegiatan hari ini adalah kegiatan lanjutan mungkin dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Mungkin pada beberapa waktu yang lalu sudah ada yang namanya pemasangan MDM ya, Mobile Device Management, yaitu ketika saya lihat itu yaitu proses menanamkan identitas digital anak pada alat belajarnya ataupun ABL-nya. Dan juga karena dengan MDM yang telah digunakan ataupun dipasang, ini nanti insya Allah akan dikenali sebagai alat resminya Smart Classroom. Dan juga guru insya Allah akan dapat memonitor semuanya alat belajar tersebut yang statusnya itu sudah aktif, seperti itu. Dan karena dengan MDM tersebut, sekolah juga membantu sekolah dapat mengawasi aktivitas dalam menggunakan alat belajarnya, seperti itu. Ayah dan bunda, telah kita ketahui bersama bahwa memang Smart Classroom itu adalah program dari sekolah, program pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi mobile, dan siswa dibimbing agar bisa membuat suatu karya digital ya, berbagai karya digital yang dibuat oleh anak. Insya Allah akan sangat menarik seperti itu. Dan workshop kali ini bertema apa ya? Membebaskan alat belajar dari distract ya, dengan JMF Parent. Dan JMF Parent ini adalah sebagai alat pendampingan dalam belajar siswa oleh orang tua, seperti itu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ketika kita akan membahas penggunaan teknologi ini, tentu di benak kita ini banyak sekali, terutama dari orang tua atau dari saya sendiri pun pasti akan seperti itu. Jadi ada rasa kekhawatiran terkait alat belajar ini, tentu terkait konten-konten, karena berbagai macam konten pasti ada. Cuma yang pasti ada 2, yaitu konten yang beresiko ataupun konten yang berpeluang. Konten yang beresiko tentu banyak sekali ya, ada seperti media sosial, mungkin ada game-game juga, ada bullying, mungkin juga ada
yang lainnya seperti ada mungkin dapat mencontek atau lain sebagainya. Tetapi di sisi lain banyak juga hal-hal yang memang sangat berpeluang. Jadi konten yang baik, yang bijak, yang kita sebut itu di website itu ataupun di Smart Classroom itu adalah namanya konten berpeluang seperti karya seni, ya, ada juga terobosan-terobosan teknologi ataupun kreativitas-kreativitas yang memang sangat baik bagi anak. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah kira-kira bagaimana mengalihkan konten-konten yang beresiko tersebut agar menjadi konten yang baik ataupun konten yang berpeluang. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan oleh Ustaz Asrul yang sebagai Apple Teacher ataupun guru Smart Classroom yang saat ini mengajarnya di kelas 4A seperti itu. Dan tujuannya dari workshop tersebut atau workshop ini yang kita laksanakan pada saat ini yaitu orang tua agar dapat mendampingi anak-anaknya agar dapat menggunakan teknologi dengan baik dan bijak. Karena kalau saya baca dari JMI Parent tersebut adalah aplikasi untuk manajemen perangkat dengan tujuan mendampingi anak dalam menggunakan aplikasi di alat belajarnya atau iPad tersebut oleh orang tua. Nah, makanya Bapak Ibu, saya mengajak ataupun kami mengajak, marilah sama-sama kita mempersiapkan anak-anak kita ini dari mulai sekarang untuk menghadapi zaman yang akan datang. Jadi yang tentu sangat berbeda dengan zaman kita dulu, yang saya rasa ini tidak akan mudah jika tidak kita bekali mulai dari saat sekarang teknologi dari saat ini. Nah, karena saat ini teknologi itu sudah menjadi mitra kita bersama. Jadi untuk mendidik anak-anak kita dan yang paling penting adalah teknologi tersebut bisa memfasilitasi semua gaya belajar siswa, ya mulai dari gaya belajarnya dari visual, dari auditori ataupun dari kinestetik. Nah, dan kita sama-sama semuanya berdoa dari semua guru, dari orang tua juga khususnya orang tua yang saat ini Smart Classroom di kelas 4A itu mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran di sekolah dan juga dimudahkan jalannya untuk mencapai cita-cita mereka. Kurang lebihnya Amin. seperti itu, Ustadz. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik Ustadz J, terima kasih atas pembukaannya, salam pembukanya, sekaligus banyak juga materi yang kita dapatkan barusan ya. Saya juga Alhamdulillah orang tua murid juga di sini Ustadz di kelas 4A. Baiklah, selanjutnya akan ada sesi intinya nih. Mistri sepertinya sudah mulai bersiap-siap untuk memberikan materi. Sebelum mulai materi inti, izinkan saya menyapa dulu semua hadirin yang ada di sini. Saya adalah orang tua murid juga ya Bunda. Saya bundanya Maira nih, mungkin sudah tahu semuanya. Assalamualaikum Pak Adi Purnomo, ayah dari Akila 4A. Pak Aprilandi, ayah dari Alaya, Bunda Anissa, Bunda dari Atar, Bunda Hafiz 4A, Bu FMI Ella ya. Kemudian orang tua dari Halif nih saya kurang tahu Bunda atau Kak Ayah. Ada Ibu Rina, ada Pak Rio, dan ada Ayah Mr. Stefan Blok, ayah dari Ada. Semoga sehat-sehat semuanya pada hari ini dan bisa menerima materi dengan baik. Silahkan saja, ini memang acara internal. Jika nanti ada pertanyaan atau apa, silahkan diketik saja di chat atau nanti kita silahkan berdiskusi. Baik, Mistri, apakah sudah siap? Siap, Miss. Baik, Ayah Bunda, ini adalah sesi 1 yang akan diberikan oleh Mistri Winarningsi. Silahkan, Mistri. Baik, terima kasih Miss Riana atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, pertama-tama yang kami hormati orang tua murid kelas 4A Smart Classroom beserta undangan
Mungkin nanti ada beberapa orang tua dari kelas 5A. Syukron ayah bunda yang telah menyempatkan hadir di Zoom meeting kita pada pagi hari ini. Syukron ayah bunda semuanya. Dan yang kami hormati pula guru-guru SD Azhari Islamic School yang menjadi panitia pada pagi hari ini. Terima kasih Miss, Ustadz. Kemudian izinkan saya untuk menyampaikan di sesi pertama tentang GMF Parent. Oke, izinkan saya share screen. Ya, di workshop hari ini, yaitu workshop orang tua murid pembekalan Smart Classroom SD Islam Azhari Lebak Bulus. Ya. Oke, dengan tema membebaskan alat belajar dari distraksi dengan GMF Parent. Ya, alhamdulillah penggunaan ABEL atau yang kita kenal dengan alat belajar sudah hampir 2 semester ya, ayah bunda. Tentunya ada beberapa distraksi yang dihadapi anak-anak dalam penggunaan ABEL tersebut, dan tentunya peran dari guru tentu saja dan orang tua sangat penting dalam mengkontrol dan juga membatasi beberapa penggunaan aplikasi yang ada di alat belajar. Tentunya dengan ada pendampingan dari guru dan orang tua membuat anak-anak lebih fokus dalam penggunaan alat belajar. Nah, salah satunya adalah dengan adanya aplikasi GMF Parent. Mungkin sudah Ustaz J sampaikan tadi ya, cukup banyak gitu clue-clue mengenai GMF Parent. Alhamdulillah sangat membantu dalam pengenalan GMF Parent di sesi saya ini. Jadi GMF Parent adalah sebuah aplikasi ini dari Apple Device Management. Jadi untuk memanage manajemen perangkat dengan tujuan mendampingi anak dalam menggunakan aplikasi di alat belajar. Dari orang tua juga, dan tentu dari guru, kita juga ada GMF Teacher. Nah, seperti ini penampakan dari aplikasi GMF Parent. Mungkin bisa nanti buka di browser ataupun diunduh di Apple Store ya. Ayah dan bunda, seperti ini. Kemudian syarat untuk mendapatkan GMF Parent tentunya, alhamdulillah ini semua ABEL anak-anak sudah di MDM. Jadi itu adalah proses untuk pengenalan alat resmi belajar. Ini nih alat resmi belajar dari SD Azhari. Dan alhamdulillah semua anak-anak sudah di MDM dari staf sekolah di awal semester kemarin. Jadi ini sangat memudahkan untuk kita menggunakan GMF Parent. Nah, ini bagaimana? Tentunya dalam penggunaannya GMF Teacher dan GMF Parent. Nah, ini tahapannya. Sepertinya semuanya sudah terlalui. Alat belajar sudah di MDM, kemudian email orang tua juga sudah dikumpulkan, dan tim sekolah juga sudah mendata semua email dari orang tua dan sudah di-share juga, dibuatkan dan di-share akun belajar anak-anak ataupun GMF parent-nya, sehingga orang tua bisa mendapatkan password khusus dari tim sekolah, dan ini salah satu syarat nanti untuk praktek GMF parent di aplikasi GMF parent bersama nanti di sesi kedua dengan Ustaz Hasrul. Oke. Ya. Kira-kira itu pengenalan singkat GMF Parent dari saya, dan selanjutnya bisa langsung praktek bersama dengan Ustadz Hasrul. Ya, baik, terima kasih Ayah Bunda. Silakan Miss Riana. Baik, terima kasih Miss Tri. Baik Ayah Bunda, sesi 1 mengenai pengenalan ya Miss Tri ya,
Mungkin Ya, jadinya kolaborasi nih dengan Ustadz J karena saja sebagian kayaknya tadi udah lengkap sudah ya. banget. Tinggal Ustadz J dilanjut. kayaknya ini dulu nih mengumpulkan ini dulu ya, mengumpulkan materi dulu nih sebelum sambutan kayak udah. Terus selanjutnya mungkin jadi narasumber ya. Ustadz J kan tim ini juga, tim Smart Classroom juga. Baik, Siap. Ayah Bunda, kita menuju ke sesi kedua yang mungkin agak lamanya di sini ya, Ustadz Hasrul Iya, ya, sesi betul. kedua. Tapi mudah-mudahan ini semua orang tua sudah ini semua nih, sudah siap semua dengan kedua device-nya, nanti tinggal login gitu ya. Alhamdulillah ini kelas 4A ini orang tuanya sangat kompak gitu ya. Kemudian di tahun kedua ini yang saya rasakan gitu ya, praktek atau untuk smart classroom ini lebih terevaluasi ya daripada di tahun pertama. Jadi memang anak-anak ini insya Allah aman sih dalam penggunaan Abelnya gitu. Jadi sudah sangat dikontrol oleh tim web sisnya ya, tim smart classroom-nya. Kalau malam itu putus ininya message-nya gitu kan, kemudian tidak hanya bisa berkomunikasi anak-anak itu di jam belajar saja. Nah, nanti mungkin setelah jam F parent ini mungkin akan ada pengontrolan lebih lanjut. Silakan Ustadz Hasrul untuk materinya. Baik, Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, syukuran Miss Riana atas kesempatan untuk sesi saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan kita, yaitu workshop JMF Parent dengan tema menghilangkan distraksi dalam proses belajar. Ya, Ayah Bunda yang kami hormati dan juga Dewan Guru, khususnya tim SC yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Izinkan kami untuk menyampaikan dan melanjutkan materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Mistri. Di sesi ini, Ayah Bunda, insya Allah kita akan lebih banyak praktek dan juga menggunakan secara langsung dari aplikasi JMF Parent. JMF Parent ini seperti yang disampaikan oleh Mistri sebelumnya adalah suatu perangkat atau aplikasi yang digunakan untuk manage atau mengontrol alat belajar yang telah didaftarkan di sekolah. Dalam hal ini SD Azhari, aplikasi yang sudah di MDM, Mobile Device Management, maka insya Allah bisa akan dipantau penggunaannya, bisa mengizinkan atau juga membatasi dari aplikasi dan juga fitur-fitur lainnya yang ada di alat belajar anak. Ya, izinkan kami untuk nge-share materi slide-nya terlebih dahulu sebelum kita praktik langsung dengan aplikasi. Ya, untuk slide berikutnya. Nah, Ayah Bunda di sini kita bisa melihat tampilan, ada dua tampilan untuk aplikasi JMF Parent. Yang pertama ini adalah tampilan aplikasi JMF Parent untuk aplikasi dalam artian di-download baik di iPhone, di iPad ataupun di Mac. Dan ini khusus untuk iPad ya. Sedangkan untuk perangkat-perangkat lain bisa dibuka atau diakses di browser. Ya, selama perangkatnya terkoneksi dengan internet, insya Allah bisa membuka melalui browser. Dan linknya sudah dikirimkan juga ke masing-masing ayah bunda. Ya, jadi bisa download aplikasinya langsung, tampilannya seperti ini. Di sini akan diminta 3 hal, domain, kemudian yang kedua username,
dan yang ketiga password. Ya, ayah bunda yang kiranya belum menerima akun JMF Parent-nya bisa menghubungi guru tim SC. Ya, sedangkan untuk di browser di sini hanya diminta 2, yaitu email dan yang kedua password. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk mengakses JMF Parent. Berikutnya, nah di sini sebelum kita praktek, kita akan melihat fitur apa saja yang ada di dalam JMF Parent. Yang pertama ada fitur memilih aplikasi yang ingin muncul di alat belajar anak. Ya, jadi ayah bunda nanti kita bisa memilih kira-kira aplikasi apa saja yang diizinkan. Yang kedua bisa mengetahui aplikasi apa saja yang ada di alat belajar anak. Ya, jadi ayah bunda apakah di alat belajar anak ada aplikasi-aplikasi yang bisa seperti yang disampaikan Ustadz Jai tadi, aplikasi berpeluang dan juga aplikasi yang tidak diinginkan. Jadi ayah bunda bisa mengetahui. Kemudian yang ketiga bisa mengatur waktu kapan saja aplikasi bisa digunakan. Ya, misalnya dalam di akhir pekan Ananda diizinkan untuk belajar dengan alat belajarnya 1 atau 2 jam, itu bisa disesuaikan. Dan yang keempat bisa mengetahui info dan juga lokasi alat belajar. Ya, jadi akan ada info termasuk penggunaan memori dan juga informasi lokasinya. Ya, ini diantara fitur yang bisa kita manfaatkan di aplikasi JMF Parent. Berikutnya, nah di sini ini tampilan untuk fitur yang pertama yang kita sampaikan tadi, yaitu memilih aplikasi yang ingin muncul di alat belajar anak. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada kategori media sosial, ada games, ada entertainment atau hiburan, shopping, musik. Ya, ini semua bisa kita batasi ataupun izinkan. Fitur yang kedua, mengetahui aplikasi apa saja yang ada di alat belajar anak. Ya, ini juga penting sebagai orang tua. Ya, kita mengetahui aplikasi apa saja kira-kira yang ada di alat belajar anak. Apakah sudah mendukung untuk pembelajaran atau justru sebaliknya. Ya, ini penting diketahui. Dan di aplikasi JMF Parent kita bisa lihat tanpa melihat langsung alat belajar anak. Ya, jadi aplikasinya akan muncul seperti ini. Ya, semua aplikasi akan muncul termasuk games dan yang lainnya. Berikutnya, mengatur waktu kapan saja aplikasi bisa digunakan. Ya, di sini ada beberapa fitur untuk ini, diantaranya lokasi, ada motion atau gerakan, ada date and time, hari dan waktu, dan juga ad hoc. Ya, ini belum kita bahas secara mendalam, nanti kita akan fokus di day and time, jadi waktu dan harinya. Dan yang terakhir, mengetahui info dan lokasi alat belajar anak. Ya, jadi nanti akan bisa terlihat info-info dari alat belajar anak. Ya, misalnya tipe dan seri dari iPad Ananda, kemudian juga storage, penggunaan memorinya, kemudian juga baterainya akan terlihat. Dan di sini di bawah akan ada lokasi di mana alat belajar anak. Nah, ayah bunda, itu tadi beberapa tambahan dari materi slide yang telah disampaikan oleh Mistri. Dan berikutnya kita akan praktek langsung untuk penggunaan JMF Parent. Ayah bunda yang di rumah boleh langsung membuka aplikasinya dengan menggunakan device lain. Bisa juga mencoba di device yang mungkin digunakan untuk nge-zoom jika memungkinkan. Ya, di sini ada barcode jika ingin di-scan. Bisa juga menggunakan link yang sudah dikirimkan di WhatsApp masing-masing atau langsung download aplikasinya ya, di App Store. Baik, kami stop share screen-nya. Ya. Sebelum kami masuk ke sesi praktek, ya ayah bunda yang ingin ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan, akunnya mungkin masih belum ada kendala sehingga belum bisa login, ya bisa disampaikan ayah bunda. Sehingga nanti saat
sudah login, kita bisa langsung praktek bersama-sama. Ya, bisa raise hand atau bisa juga chat di Zoom jika ada kiranya yang belum berhasil login. Baik, Ustadz. Ayah Bunda berarti sekarang langsung ke praktek. Kebetulan saya sudah membuka juga Ustadz karena Ya, saya orang tua murid ya. ya betul, Miss. Pakai HP saya Ustadz. HP, ya Berarti di handphone bisa. iya, hanya bisa di satu device atau bisa paralel ya sama. Bisa paralel, bisa Oh, device, bisa aplikasi juga. Jadi semuanya bisa. baik Ustadz, ini ada Ayah Adi Purnomo belum bisa login. Mungkin bisa di. Oh ya, baik. Ayah Bunda Akila ya. Iya, Untuk loginnya apakah di aplikasi atau di browser Ayah Bunda? Ayah Bunda Akila? Ayah Pak Oh Adi ya, Purnomo. iya, Di iPad. di iPad. Iya. Baik. Saya izin untuk share kembali. Harus install di App Store mungkin ya Ustadz. Ya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Ya sudah Ustadz. Ya sudah ya. Ya misalnya di iPad atau di iPhone atau di Mac bisa memilih apps JMF Parent. Untuk download, ya kita tampilkan terlebih dahulu. Ya akan seperti ini aplikasinya Ayah Bunda. Nah ini karena sudah terinstall jadi akan langsung muncul di sini. Ya, baik. Saya akan remove terlebih dahulu agar bisa dari awal. Apakah Ayah Akila seperti ini tampilannya? Iya, betul. Ya, Betul, Ustaz. baik. Kita kemudian get start. Kemudian memilih yang sign in. Ya, memilih yang sign in. Nah, di sini domainnya SD. Ini semua sama ya, Ayah Bunda, untuk domainnya SD Azhari LB. Ya. Ya, jadi SD Azhari LB tanpa ada i-nya. Ya, jadi SD Azhari LB. Kemudian memasukkan username yang sudah dikirimkan. Ini username uji coba, kita akan masukin. Alamat email ya Ustadz ya. Ya betul, alamat email tanpa @gmail.com-nya. Ya. Jadi biasanya alamat email itu misalnya untuk ini alamat emailnya @gmail.com. Nah yang digunakan hanya awalannya tanpa menggunakan @gmail.com. Ini ya Azhari. Kemudian memasukkan passwordnya. Ya, oke. Seperti ada yang salah, sebentar. Ya, jika sudah login maka akan tampil seperti ini. Untuk Ayah Akila kami akan cek akunnya terlebih dahulu. Atau apakah sudah berhasil? Pak Adi Purnomo? Belum. Belum. Belum, Ustaz. Baik. Saya stop dulu untuk mengecek akunnya. Mungkin bisa dicocokkan dulu alamat emailnya apakah sesuai dengan yang diberikan Miss Mercy ya. Kalau saya di WA Miss Mercy itu. Ada alamat email, ada username,
password sama domain. Mungkin Ya. ayah bunda yang lain apakah sudah berhasil login? Oh, sudah. Alhamdulillah sudah. Oke. Ya, Pak Adi Purnomo, Ayah Akila, saya coba barusan berhasil. Mungkin untuk passwordnya jika huruf kecil maka semuanya huruf kecil. Ya, jadi besar kecilnya menyesuaikan. Saya belum dapat itu apa nama usernya sama passwordnya. Baik, Oh, kami kirimkan ya Pak di chat. Oke. Ya, saya Japri di chat Zoom boleh. Iya, makasih. Ya, baik Ayah Bunda, kita lanjutkan. Nah, tadi untuk cara membuka JMF Parent di aplikasi. Sekarang kita akan coba di browser. Ya. Izin untuk share screen. Ya, ini sudah login, kita logout dulu. Oke. Nah, untuk di browser itu kami sudah mengirimkan linknya ya Ayah Bunda. Kami kirim kembali coba di chat Zoom jika kiranya ada yang belum dapat. oh sudah bisa Ustadz, itu dari Pak Adi Purnomo. Ah, sudah Alhamdulillah. bisa ya, Alhamdulillah. Kita kirim di chat Zoom. Ya, jadi Ayah Bunda di sini sedikit perbedaan dengan di aplikasi. Di aplikasi akan diminta domainnya, sedangkan di sini cukup memasukkan email dan juga passwordnya. Ya, di sini sudah dimasukkan untuk emailnya tanpa @gmail.com atau @yahoo.com. Ya, kemudian memasukkan passwordnya. Ya, setelah itu pilih login. Nah, di sini akan masuk dan ini sudah berhasil. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan untuk sesi simulasi, bagaimana penggunaannya dan kira-kira bagaimana tampilan di alat belajar anak? Apakah Ayah Bunda ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin bisa saya bacakan Ustadz, di Ya, chat baik. sudah ada yang bertanya dari Ayah Adam itu mungkin durasinya ingin tahu Ustadz. Jadi ini mengatur aplikasinya di sekolah ataukah jam khusus di luar jam sekolah. Iya, Kemudian dari Pak Aprilandi itu untuk controlling ini bisa dilakukan oleh device yang berbeda ya Ustadz ya? iya. Baik, yang pertama dulu ya, Miss. Iya, silakan. Yang pertama terkait penggunaannya. Oh ya, sepertinya tadi ada yang belum dibacakan di Terlewat sesi ya, iya. terlewat ya. Ini Ayah Bunda untuk penggunaan atau jadwal penggunaan aplikasi JMF Parent. Nah, di sini terlihat untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, hari sekolah, Ayah Bunda bisa mengakses JMF Parent dalam artian bisa mengatur dan juga memanage alat belajar Ananda agar tidak bentrok dengan pengaturan di sekolah, yaitu dari jam 5 lewat 5 sore. Jam 3. Jam 3 ya, jam 3 maksudnya, jam 3 lewat 5 menit sore setelah kepulangan sekolah
sampai jam 6 pagi. Ya, jadi ini waktunya. Ya, jadi setelah pulang sekolah sampai jam 6 pagi. Ya, jadi sini keterangannya setelah jam sekolah untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sedangkan untuk akhir pekan, Sabtu dan Ahad, ini bisa diakses 24 jam, ya termasuk hari libur. Ya misalnya hari Kamis tanggal merah atau libur, ya bisa diakses di hari Kamis juga. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Ayah Bunda untuk jadwal penggunaannya. Ya, ini dijadwalkan agar tidak bentrok dengan ketika Ananda menggunakan alat belajar di sekolah. Ya, jadi seperti itu. Kemudian Berarti yang berbagi kedua, peran ya Ustadz ya ya. berbagi peran. Untuk Saat di di sekolah sekolah, kita gitu guru yang ya. bertanggung jawab, saat di rumah Ayah Bunda. Ya karena tentu saat di rumah Ayah Bunda tentunya yang lebih mengetahui penggunaan alat belajar Ananda. Apakah digunakan untuk tugas sekolah atau mungkin ada yang les dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi, apakah bisa digunakan di aplikasi, di perangkat yang lain? Ya, jadi selama perangkatnya terkoneksi internet, di handphone, iPad, tablet, komputer, selama terkoneksi internet bisa dibuka dan diakses aplikasinya dengan menggunakan link yang sudah dikirimkan. Ya, jadi silahkan Ayah Bunda dicatat atau disimpan juga aplikasi linknya karena untuk aplikasi hanya bisa diakses di iPhone, iPad, dan Mac. Ya, dan tentunya hampir tampilannya sama, hampir sama saja baik di aplikasi ataupun di browser. Jadi bisa di device yang berbeda ya Ustadz ya, Ya, asalkan username sama passwordnya sama ya Ustadz ya. ya betul betul. Paralel juga bisa ya. Paralel ya. Bahkan di Baik. device yang berbeda, misalnya ketika handphonenya tertinggal, kemudian di tempat kerja ada komputer, terkoneksi internet, itu bisa dibuka melalui link yang sudah diberikan sekolah. Baik Ustadz. Selanjutnya di chat itu ada Bunda Omi sudah berhasil login, alhamdulillah. Kemudian ada Bunda Indah itu bertanya, apakah orang tua bisa apply screen time di iPad anak dari akun jam F parent? Maksudnya apply screen time, Screen time di iPad anak. mengendalikan screen time-nya mungkin ya. Wah, di screen time ya. Ya. Uh-uh. Nah, untuk Jam F Parent ini aplikasi untuk memanage atau mengontrol alat belajar anak dari jarak jauh. Ya, jadi Jam F Parent. Sedangkan untuk yang langsung ke alat belajar anak yaitu menggunakan screen time. Jadi Ayah Bunda misalnya ingin mengatur atau mengontrol memanage alat belajar anak secara langsung ya menggunakan screen time yang sudah ada di pengaturan, kemudian masuk screen time. Ya. Kemudian ada screen time seperti ini. Nah, di sini memang ada beberapa fitur yang bisa digunakan. Ya, di sini ada fitur downtime, app limits, jadi membatasi aplikasi, termasuk always allowed. Ya, ini adalah fitur-fitur yang bisa digunakan, termasuk content and privacy restriction, membatasi beberapa aplikasi. Nah, terkait pertanyaannya, ini dua hal yang berbeda. Jadi melalui JMF Parent belum ada fitur bisa mengakses ke screen time-nya. Ya, jadi baik JMF Parent ataupun screen time ini dua hal yang saling melengkapi. Untuk jarak jauh, Ayah Bunda bisa menggunakan JMF Parent, sedangkan untuk mengakses langsung ke alat belajar anak menggunakan screen time. Ya, untuk sesi hari ini kita belum mendalam untuk screen time, mungkin di workshop berikutnya karena terkait ini ya penting juga untuk bisa diketahui. Ya, kurang lebih seperti itu. Silahkan Ayah Bunda. Oh, ini jadinya secara natural aja ya Ustadz, ini sudah langsung sesi tanya jawab ya, karena memang kalau praktek itu biasanya kita langsung tanya gitu kan, sambil praktek, sambil dikasih tahu. Nggak apa-apa ya Ustadz ya, jadi tidak ada sesi tanya jawab khusus. Iya, baik. Ya, ini bebas aja. Kita lanjutkan sedikit melihat beberapa aplikasi JMF Parent secara langsung. Bagaimana penampakannya? Ya, di sini sudah ada tampil dua
layar di share screen, apakah masih terlihat, Miss? Ayah Bunda? Yang terlihat welcome to JMF Parent. Welcome Hasrul. to. Untuk Yang terlihat. aplikasi-aplikasi yang muncul sudah Oh iya terlihat? iya. Sudah ya? Sudah Ada ya? terlihat. Ya, terlihat. Nah, ini layar tampilan untuk JMF Parent kita buka di browser. Ya, ini simulasinya kita buka di browser. Ini adalah JMF Parent orang tua. Di sini akan ada nama ayah bunda, ya nama ayah atau nama bunda. Kemudian di bawah ada anak. Ya, ini kebetulan nama anaknya Hasrul. Ya, ini untuk uji coba. Sebelum kita masuk ke anak, kita melihat terlebih dahulu di bagian OTM. Di sini ada pengaturan. Di sini nama dan juga last name-nya, termasuk emailnya, ini hanya bisa disesuaikan atau diedit oleh sekolah. Sedangkan untuk di password, ayah bunda bisa mengedit atau mengganti password yang sudah diberikan. Ya, jadi di sini memasukkan password yang lama, kemudian di bagian kedua dan ketiga memasukkan password yang baru, kemudian update password. Nah, untuk berikutnya kita bisa langsung memilih anak. Nah, di tampilan anak ini ada 3 hal. Allow apps, kemudian device rule, dan device info. Kita akan lihat terlebih dahulu di bagian device info. Ini untuk melihat informasi dari alat belajar anak seperti yang kita sampaikan pada slide sebelumnya. Di sini akan terlihat seri dan juga tipe iPad Ananda. iPad 9 Gen Wi-Fi only, kemudian juga sudah terinstall iOS 16. Ya. Kemudian ada penggunaan memori 32% dari 100%. Jadi sekiranya alat belajar Anda 100%, ya kita bisa ingatkan atau bisa kepoin ada apa, kok bisa 100% memorinya, ada apa aja di dalam. Kemudian ada baterainya di sini 37%. Nah, ini kasus yang sering terjadi. Ananda kadang lupa untuk charger alat belajar di rumah. Sehingga saat di sekolah 10%, ada 5%, Ya, ya. betul Dan itu itu Ustaz. tentu mengganggu proses belajar Sering banget. anak ketika mengerjakan tugas tiba-tiba mati atau sebagainya. Jadi ayah bunda bisa membantu mengingatkan ketika alat belajarnya tinggal sedikit, ya. Di sini ada informasinya. Termasuk untuk lokasi, ya ini sangat membantu ketika alat belajar anak lupa ataupun ya misalnya ada hal yang tidak kita harapkan hilang atau sebagainya. Tetapi ini kita akan bahas dan lebih mendalam mudah-mudahan di kesempatan berikutnya karena ada pengaturan tambahan untuk mengaktifkan lokasi. Iya, tidak ada itu ya Ustadz, tidak ada judul apapun di situ ya? Iya, iya. Jadi di sini untuk secara belum ya, belum diatur. Nah, setelah device info kita sebelum masuk device rule kita lihat allow apps terlebih dahulu. Nah, agar lebih kita lihat hasilnya, kita coba lihat di alat belajar anak. Nah, di sini kita sudah tampilkan alat belajar anak. Ya. Kita akan memberikan pengaturan di JMF. Ya. Yang pertama di Allow Apps ada Set Allow Application. Ya, ayah bunda bisa sambil mencoba di rumah. Kita buka Allow Apps Application. Nah, untuk Allow di sini hanya aplikasi dasar dari alat belajar anak atau aplikasi bawaan dari iPad. Ya, ada kamera Safari yang berwarna hijau ini artinya masih aktif di alat belajar anak. Ya, cara menonaktifkannya cukup menggeser toggle-nya sampai berwarna abu. Misalnya di sini kita lihat kamera di sini masih aktif. Ya, masih aktif. Kita coba geser atau kita misalnya batasi agar anak belajar nggak suka foto-foto, ya maka tinggal digeser. Ya, untuk perubahan di alat belajar ini menyesuaikan dengan internet karena memang ini akan terkoneksi melalui jaringan. Ya, maka di sini sudah hilang atau sudah tidak nampak lagi kameranya. Tidak terhapus tetapi terhidden atau terhide untuk sementara. Termasuk misalnya Safari agar anak saat belajar enggak browser dan sebagainya. Maka kita bisa tinggal centang. Ya.
maka Safari di sini sudah hilang atau sudah disembunyikan. Ya, untuk memunculkan kembali, ya Ayah Bunda cukup menggeser kembali sampai berwarna hijau. Baik, Ya, Ustaz. maka akan muncul kembali. Di sini sudah muncul kembali Safarinya. Di sini juga, ya, oh ya, ini jika belum muncul ini bisa direfresh Ayah Bunda. Ya, terkadang ada pengaturannya yang perlu diulang untuk bisa ter-apply di alat belajar anak. Ya, sudah muncul kembali di sini. Nah, kameranya sudah diaktifkan kembali. Ya, tentu untuk ini ya aplikasinya terbatas karena hanya aplikasi-aplikasi dasar bawaan dari iPad. Ya, jadi ini untuk set allow application. Jadi mengatur aplikasi yang diizinkan. Ya, jadi yang berwarna hijau ini diizinkan semua. Ketika digeser maka akan nonaktif atau di hide untuk sementara waktu. Berikutnya di bawah ada enable app lock. Ya. Kita buka. Nah, untuk set allow application yang tadi memilih aplikasi yang diizinkan, nah ini kebalikannya. Untuk enable app lock memilih aplikasi yang akan ditampilkan di alat belajar Ananda. Dan ini skenarionya ketika baik di sekolah maupun di rumah. Misalnya jika di rumah ketika Ananda les atau mengerjakan tugas. Ya. Misalnya kita mengizinkan hanya beberapa aplikasi agar anak mengerjakan fokus, tidak terdistraksi, tidak membuka yang lain. Ya, misalnya Ananda mengerjakan ya, proyek atau tugas. Ya, maka kita mengizinkan aplikasi yang sesuai dengan tugasnya. Misalnya menulis, ya kita izinkan Bamboo Paper. Kemudian melihat informasi tugas, kita izinkan Classroom. Ya, dan di sini akan terlihat semua aplikasi yang ada di alat belajar anak. Kita izinkan melihat files yang ada di alat belajar anak. Kita izinkan juga misalnya, kita lihat ke bawah, jadi semua aplikasi yang ada di alat belajar akan muncul. Kita izinkan Al-Quran. Ya. Nah, setelah memilih aplikasi yang diizinkan, nah di sini kita akan mengatur waktunya, berapa jam. Ya, misalnya kita pilih 2 jam. Ya, di sini 2 jam. Ya. Nah, setelah selesai, kemudian kita pilih apply app lock. Ya, jadi kita pilih sehingga akan muncul di alat belajar, ya tampilannya seperti ini. Nah, ini sudah berhasil, hanya aplikasi yang kita pilih yang akan muncul di alat belajar anak. Dan ini tadi kita atur 2 jam. Maka secara otomatis nanti setelah 2 jam akan muncul kembali aplikasinya. Ya, di sini aplikasi-aplikasi yang lain sudah nggak ada. Tinggal aplikasi yang kita sudah izinkan tadi. Ya. Nah, jika sudah, ya di sini sekedar informasi, untuk di browser, di sini kita nggak bisa mengedit. Artinya menyesuaikan pengaturan yang sudah dibuat. Misalnya kita ingin mengurangi aplikasi atau menambahkan ataupun waktunya ditambahkan, di sini nggak bisa. Tapi jika dilakukan di aplikasi itu bisa. Ya, jadi ini plus minus browser dan aplikasinya. Tapi sebenarnya kalau ingin menyesuaikan lagi ya tinggal disable aja lagi. Jika di browser kita disable aja, kemudian kita buka lagi enable app lock, ya kita sesuaikan lagi. Ya, di sini tadi yang sudah tercentang, yang sudah tercentang berarti dicentang lagi. Ya, jadi ini sedikit kekurangan jika di browser. Jadi harus menyesuaikan lagi dari awal jika ingin ada perubahan atau penyesuaian. Nah, di sini Ayah Bunda bisa melihat, mengecek aplikasi apa aja yang ada di alat belajar anak. Ya, jangan-jangan gamesnya banyak, ya, atau ada aplikasi yang mungkin anak-anak bisa menghilangkan fokusnya dalam belajar, ya kita bisa ingatkan atau kita batasi untuk sementara waktu. Nah, di sini bisa dilakukan sampai 24 jam, ya 23, ya maksimal 45 menit.
kalau di aplikasi itu yang pernah kami lihat bisa bedanya di sini bisa 55 menit ya. Jadi selisih 10 menit. Ya. Ya, jadi seperti itu ayah bunda untuk di enable adblock. Dan juga di paling bawah ada allow apps kategori. Ya, ini untuk membatasi kategori dari aplikasi yang ada di alat belajar anak. Ya, jadi berdasarkan kategori. Nah, untuk saat ini berarti yang berwarna hijau berarti saat ini aplikasi ini diizinkan. Nah, ketika kita memilih menggeser toggle-nya sampai berwarna abu-abu, maka kita menonaktifkannya. Misalnya sosial media, maka sosial medianya semua akan terrestriksi atau terbatasi. Ya. Kemudian juga games, entertainment, shopping, musik. Ya, dan harusnya untuk pengaturan dasar alat belajar Ananda, ayah bunda nanti bisa selesaikan ini dinonaktifkan aja jika memang tidak digunakan. Ya, kecuali mungkin ada aplikasi yang lain yang dibutuhkan ya kembali ke ayah bunda masing-masing. Ya, namun di sini kita lihat untuk kategori ini ada beberapa aplikasi yang kadang tetap muncul. Misalnya di sini ada TikTok. Ya, ini contoh aja ya bunda. Ya, di sini masih muncul kok, masih muncul padahal kita kan anggap ini sosial media. Ya, kemungkinan ini kebijakan dari pembuat aplikasi masing-masing. Ya, mungkin memasukkannya TikTok ini ke video atau foto ya, sehingga dia bukan sosial media. Jadi atau kategorinya ada kategori yang lain. Sedangkan yang di sini yang disediakan hanya ada 5, sosial media, games, entertainment, shopping, dan musik. Ya, ini untuk di allow apps. Nah, untuk mengatur menyesuaikan jam dan hari, ya ini kan yang jika kita lihat tadi pengaturan ini belum artinya per hari harus diatur setiap saat. Nah, untuk per hari bisa dilakukan di device rule. Ya, ini di allow apps kemudian pilih device rule. Nah, di device rule ini bisa menyesuaikan jam dan hari. Ya. Untuk membuat pengaturan, pilih add device rule. Nah, di sini ada motion, ada date and time, ada location. Namun untuk hari ini kita hanya fokus di date and time. Ya, untuk pengaturan tanggal dan waktu. Kemudian pilih next. Nah, di sini bisa kita pilih kategori apa saja yang akan kita restriksi atau batasi. Ya. Untuk kami sarankan di cara membuat pengaturan ini awalnya pilih custom aja, pilih custom, kemudian next. Nah, maka akan tampil pengaturan hari dan juga jam seperti ini. Ya. Misalnya di sini kita akan membuat pengaturannya akhir pekan. Ya, maka untuk ininya kita nonaktifkan. Ya, ini artinya aplikasi di alat belajar Ananda pengaturan ini tidak aktif di hari tersebut. Maka untuk mengaktifkannya pilih geser toggle-nya sampai warna hijau. Ya, maka kita pilih hari Sabtu dan hari Ahad. Kemudian di bagian bawah ada jam. Ya, di sini menggunakan jam 24 jam bisa diselesaikan. Misalnya kita akan mengaktifkannya 24 jam. Selama akhir pekan kita akan melakukan penyelesaian ini. Ya, maka kita tinggal pilih. Kita langsung pilih dari jam 1, ini jam 1 malam. Kemudian sampai jam 12, ya jam 1 dini hari sampai jam 12 malam. Atau ya di sini hanya 11.30, ya setengah 12. Ya ini untuk maksimalnya. Ya setelah kita selesaikan jamnya, kemudian kita pilih next. Ini di bagian masih enable adblock tadi Ustadz? Ini masih di device rule. Oh, device. Jadi ya device rule. Kemudian ini untuk penyelesaian. Ya. Baik. Hanya memang ada kesamaan karena ada kategorinya juga untuk di device rule. Kemudian di sini masukkan nama pengaturannya, misalnya akhir pekan. Kemudian ini kan custom, jadi kita bisa sesuaikan di sini. Oh ya, kita sebelum kita custom nanti kita langsung configure and save. Jadi kita save terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul
jenis pengaturan yang sudah kita buat. Ya, kita bisa edit, kita pilih akhir pekan. Nah, di sini aplikasi yang ada ketika seperti ini berarti sudah aktif di akhir pekan. Ketika kita menggeser sampai warna abu-abu, artinya aplikasinya akan muncul kembali di alat belajar anak. Kita coba geser untuk sosial media. Kita lihat aplikasinya untuk sosial media apakah muncul. Message-nya ada di bawah tuh. Oh ya, message-nya masih ada. Ya. Dan ini juga mungkin karena ini iPad guru kali Ustaz. di sini karena sudah di-enable. Jadi tadi akan tetap hilang. Ya, kita munculkan dulu yang di Elo Apps-nya, enable app lock. Nah, di sini misalnya kita munculkan kembali, kita belum kembalikan tadi. Nah, di sini sosial media di antaranya misalnya sini ada YouTube. Bukan YouTube ya, sosial media bukan YouTube ya. Misalnya kita pilih di sini ada Instagram Facebook. Ya, Facebook, Instagram, ya. Instagramnya di mana? Ya. Di Tapi kalau di iPad anak-anak memang tidak ada kan Ustadz ya? Maksud saya gini, ketika di luar jam sekolah memang tetap tidak ada YouTube kan di, Iya, betul. di iPad tidak ada, anak-anak? betul tidak ada. Jadi untuk tadinya salah paham karena ini iPad-nya Ustadz Hasrul iya, banyak. ini karena iPad untuk simulasi. Nah, jadi untuk di Ayah Bunda, jadi di Elo Apps itu untuk bawaannya memang harusnya ini dinonaktifkan semua. Ya. Jadi semua kategori ini sosial media, games, entertainment, ya YouTube, shopping, musik ini akan dibatasi di sini. Ya, YouTube-nya akan kembali hilang. Ya, hanya ini kita akan coba simulasi, kita munculkan dulu kembali untuk simulasinya di device rule di sini. Ya, untuk di akhir pekan, ya. Di sini sosial media sudah kita hilangkan, kita munculkan kembali. Nah, di sini Instagram muncul. Nah, jika kita ingat misal ingin tambah atau sesuaikan misalnya selain sosial media, games, entertainment, dan shopping dan musik, maka kita tinggal memilih set allow application. Ya, ini akan bisa menambah beberapa aplikasi. Ya, misalnya Safari, setiap hari anak selama akhir pekan nggak buka Safari, maka ini tinggal centang. Kemudian kita mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Bunda Indah ini Ustaz. Iya. Bunda Indah tanya, Ustadz boleh bantu list down standar allow apps ketika jam sekolah? Mungkin yang barusan itu ya Ustadz ya? Oh iya. Tadi. Jadi list apa saja yang standarnya yang pertama mungkin bisa dilakukan Ayah Bunda di saat membuka jam Parent, kemudian memilih anak, Ayah Bunda bisa langsung memilih Allow Apps. Nah, di Allow Apps ini semua kategori ini dinonaktifkan aja. Sosial media, kemudian games, entertainment, YouTube, ya YouTube-nya hilang, kemudian shopping dan musik, ya ini sehingga anak-anak akan terrestriksi. Walaupun mungkin bisa download di App Store, nanti akan jika termasuk dari 5 kategori ini akan otomatis terbatasi atau nggak bisa dibuka, nggak bisa muncul di alat belajar anak. Jadi ini standar awal yang bisa dilakukan Ayah Bunda. Kemudian yang kedua, kiranya ingin ada aplikasi tambahan atau mungkin ingin dilakukan misalnya di akhir pekan misalnya anak-anak boleh buka Safari ya, maka atau enggak boleh ya, boleh buka Safari misalnya, maka di sini set allow application ya, Safari-nya dimunculkan, kemudian di time-nya disesuaikan kembali, berarti ini enggak diizinkan dikembalikan lagi menjadi aktif ya. Jadi yang hanya dibatasi di hari Ahad atau yang hanya dibatasi di hari Ahad. Oh iya, Safari ya Ustaz. Iya. Tapi kalau untuk allow YouTube tetap tidak bisa ya Ustaz ya. Apakah boleh Ustaz di saat libur kita meminta orang tua murid meminta YouTube Ustaz gitu? Iya.
Di Nggak boleh ya Ustadz sampai saat ini ya. Untuk di rumah tentu ayah bunda yang bisa mengatur ya. Nah, tergantung bagaimana sebenarnya untuk sekolah nggak menrestriksi secara full untuk beberapa aplikasi. Sekiranya ayah bunda bisa apa ya? Ya, untuk YouTube misalnya termasuk games karena memang sudah dibatasi langsung dari sekolah. Iya. Ya, jadi ayah bunda jika ingin misalnya membuka YouTube di hari tertentu bisa menginformasikan sekolah. Oh, Ya, misalnya ingin khusus digunakan, ya Ustadz ya. ya, jadi lebih ke permintaan khusus. Baik Ya. Ustadz. Jadi ini Ini beberapa Ustadz hal. oh, baik. Ya, Silahkan, silakan Miss. Oh iya, ini tadi apakah sudah terjawab Ustadz pertanyaan Ibu Indah minta bantu list Oh, di list standar allow apps ketika jam sekolah. jam sekolah. Ya, Iya, baik. tinggal diklik set allow apps tadi ya Ustadz ya. Oh, iya. Itu adalah aplikasi yang di sekolah. Betul begitu Ustadz? Untuk standar aplikasi yang diizinkan oleh sekolah, mungkin nanti akan kami share juga kembali aplikasi-aplikasi saja yang diizinkan dan juga standar pengaturan JMF Parent yang harus dilakukan ayah bunda. Ya, mungkin nanti akan ada info khususnya yang mungkin lebih tertulis agar bisa dicoba langsung di JMF Parent. Ya, untuk gambaran dari JMF Parent serta beberapa prakteknya kurang lebih seperti itu ayah bunda. Mungkin jika kita lihat ada mungkin skenario pengaturan yang akan kita coba tapi nggak ditemukan di JMF Parent. Nah, misalnya ada aplikasi tertentu yang masih muncul atau ingin membatasi aplikasi khusus di alat belajar anak, tapi kok masih bisa kebuka padahal sudah disesuaikan di JMF Parent. Nah, terkait hal semacam ini, ayah bunda bisa menginformasikan ke kami untuk dilakukan pembatasan. Ya, karena memang pembatasan yang bisa dilakukan di JMF Parent ini agak ada sedikit perbedaan dengan JMF School. Ya, jadi ada JMF School, ada JMF Parent. Nah, di JMF School itu bisa dilakukan berdasarkan aplikasi khusus dan itu berlaku bagi semua alat belajar anak. Ya, dan juga bisa dilakukan pengecualian misalnya anak ini diizinkan, anak ini tidak, yaitu bisa dilakukan dan itu permintaan bisa dikabarin ke tim SC khususnya kepada kami. Di sini ingin sekilas memperlihatkan untuk James School. Ya, untuk James School tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk pembatasan aplikasi misalnya yang ingin dilakukan secara khusus tetapi masih muncul misalnya ketika dilakukan di jam parent maka bisa mengabari sekolah. Ya, karena tentu aplikasi yang ada di alat belajar anak ya secara real time sekolah tidak bisa mengetahui secara cepat ya. Jadi peran ayah bunda di dalam menginformasikan aplikasi-aplikasi atau kejadian-kejadian yang terjadi di rumah itu sangat membantu sekolah untuk melakukan pengaturan di jam school. Di sini kita pengaturannya ada di save list block. Ya, di sini kami memperlihatkan beberapa aplikasi yang pernah terdownload di anak. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang pernah terdownload di anak dan terdeteksi sebagai games. Maka kami batasi. Ya, ini sangat banyak. Dan memang kadang ada saja aplikasi yang lolos. Maka untuk membatasinya perlu lebih spesifik dengan cara menelusuri aplikasinya kemudian dibatasi oleh sekolah. Ya, kadang ada aja aplikasi games yang muncul. Ya, seperti ini ya aplikasinya sangat banyak.
Dan ini belum terlist. Maka peran ayah bunda sangat kami harapkan untuk menginformasikan kami sekiranya Ananda suka main games tetapi belum terrestriksi. Ya, sebagai penutup untuk sesi ini, saya ingin share kembali untuk slide terakhir yang tadi belum kita sampaikan. Ya, ayah bunda yang kami hormati, ya semoga apa yang disampaikan tadi bisa terbayang dan juga nanti untuk lebih pahamnya bisa dicoba masing-masing di aplikasi JMF Parent sambil mengamati di alat belajar Ananda. Bentar. Ya, untuk slide terakhir ya ini. Bagaimana peran orang tua jika sudah menggunakan JMF Parent? Ya. Di sini ada beberapa peran yang kita harus posisikan sebagai orang tua. Yang pertama memberikan role models. Ya, jadi tentu ini salah satu hal yang sangat penting ketika kita ingin menyampaikan satu hal dan ingin Ananda dengarkan, maka yang pertama tentu kita sebagai orang tua yang harus memberikan contoh terlebih dahulu. Ya, memberikan suri tauladan. Ya, dalam ajaran agama tentu sangat jelas ya wahai orang-orang yang beriman lima takuluna mala taf'alun. Mengapa kalian mengatakan apa yang kalian sendiri tidak kerjakan? Ya, apalagi kepada anak-anak kita ya. Karena anak-anak kita tentu akan mengikuti apa yang kita lakukan selaku orang tua. Jadi memberikan role model. Kemudian yang kedua membuat kesepakatan bersama. Ya, jadi hal yang bijak kita lakukan kepada anak sebelum kita melakukan pengaturan pada aplikasi belajar anak, hendaknya kita diskusi terlebih dahulu. Sehingga anak-anak nanti ketika mendapati alat belajarnya, tiba-tiba ada mungkin aplikasi yang hilang, mereka tidak panik. Ya, dan tahu, ini sekarang lagi waktunya ini. Ya, jadi hal yang pertama yang bisa dilakukan membuat kesepakatan, diskusi bersama, dan ini tentu lebih baik. Bahkan jika sendirinya nanti anak-anak tahu kapan melakukan ini tanpa diaktifkan di JMF Parent pun mereka bisa melakukan apa yang pantas mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mendampingi Ananda. Jadi di sini bukan mengkontrol, ya, tetapi kita mendampingi Ananda untuk melakukan yang terbaik sebagaimana mestinya mereka menggunakan alat belajar. Ya, kalau kontrol ini ibaratnya anak-anak kita senantiasa mata-matai atau kontrol. Tetapi di sini lebih kita tanamkan kesadaran bahwa apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan mereka. Ya, dan itu JMF Parent ini tentu sebagai salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan. Tentu kita maklumi sebagai anak-anak ya, tentu mereka juga sebagai anak didik yang senantiasa diingatkan dan juga pendampingan. Ya, kurang lebih demikian yang dapat kami sampaikan untuk sesi kedua ini. Ya, semoga apa yang kita telah sampaikan bisa dapat kita lakukan bersama-sama, kita praktikkan, dan juga tentunya kita berharap semoga ke depannya anak-anak kita dapat lebih fokus, mereka dapat lebih menggunakan alat belajar sebagaimana mestinya, dan juga untuk kebaikan mereka di masa yang akan datang. Kurang lebih seperti itu, Ayah Bunda, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Ayah Bunda, sudah kita dengarkan dan praktekkan sesi kedua dari pertemuan hari ini, yaitu JMF Parent, bagaimana cara restriknya, bagaimana menentukan durasi, lalu bagaimana peran orang tua di rumah. Jadi ini berbagi peran. Ketika di sekolah mungkin kendalinya oleh guru, lalu di rumah kendalinya oleh orang tua. Tentu saja aplikasi-aplikasi yang kita atur tadi itu berasal dari batasan yang sudah ditentukan terlebih dahulu di sekolah ya Ustadz ya. Ketika MDM ada aplikasi-aplikasi yang memang diperbolehkan di iPad, nah itu yang diatur. Tentu saja kalau di luar itu tetap tidak bisa, tetap tidak di-allow oleh sekolah. Mungkin nanti seperti tadi kata Ustadz Hasrul, untuk liburan sekolah ataupun untuk waktu tertentu, mungkin bisa secara japri jika ingin dikendalikan lebih lanjut. Cuma sarannya sih memang tidak ya Ustadz ya, tetap ketika libur sekolah itu sebaiknya bersosialisasi dengan keluarga. Baik, ini sesi tanya jawabnya sebenarnya sudah natural terjadi dari tadi Ustadz, tapi ini ada pertanyaan terakhir mungkin ya, karena memang sudah jam 10.30, nanti untuk pertanyaan selanjutnya mungkin yang tadinya masih belum pegang device-nya, belum pegang gadget, jadi masih belum bisa mengikuti, silahkan nanti ada rekaman yang bisa ditonton ya, nanti mungkin akan di-share oleh Miss Mercy dan Ustadz Hasrul, juga bisa ada pertanyaan yang langsung mungkin ke narasumber kita pada hari ini, yaitu Mistri dan Ustadz Hasrul, jika memang nanti ketika praktek, sekarang belum bisa prakteknya mungkin nanti, mau tanya-tanya silahkan. Baik, pertanyaan terakhir kita yaitu dari Ibu Indah, mungkin ini Bunda dari siapa ya Bu Indah ini ya, saya kurang. Dari Alaya nih. Bukan, Bu Lulu kalau Alaya kan? Ya, ini terakhir keluar ini aplikasi JMF Parent, apakah bisa digunakan untuk device yang tidak terdaftar? Ini yang terakhir. Oh Nah, gitu. terus ada lagi yang kedua. Bunda Emir, Miss. Oh, Bunda Emir, iya terima kasih Ibu. Bunda Emir katanya sejak ada limitasi apps ini, iPad jadi ditinggal di rumah dan tidak mau dibawa. Apa memang iPad sudah tidak terlalu dipakai dan bisa digantikan dengan material lain seperti buku atau handout yang dibagi di kelas? Gitu, Ustaz. Mau langsung? Ya, boleh langsung dijawab aja ya, Miss. Langsung, ya terakhir baik. ini. Aplikasi JMF apakah bisa digunakan untuk device yang tidak terdaftar di sekolah? Nah, itu pertanyaan yang tadi ya. Baik, yang pertama dari Bunda Emir terkait iPad ya. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk penggunaan iPad di kelas tidak setiap waktu. Bahkan dalam satu pelajaran pun ada pengaturan waktu yang dilakukan ya. Jadi di sini termasuk untuk menjaga kesehatan mata anak. Nah, untuk saat ini untuk Smart Classroom tentu dalam proses pembelajaran masih bertahap. Sehingga saat ini untuk beberapa pembelajaran masih menggunakan buku pegangan sebagaimana sebelumnya. Ya, jadi saat ini untuk buku digital saat ini ada berapa ya, Miss? Apa belum setiap materi ya? Map saja kayaknya yang textbook map ya. Jadi untuk itu memang saat ini masih bertahap Ayah Bunda. Jadi sekiranya memang ada beberapa pembelajaran yang memang belum sepenuhnya dengan iPad. Dan memang ini mengingat bahwa untuk pengaplikasiannya ya tidak serta-merta tetapi secara berproses dan bertahap. Ya sehingga mungkin Ananda, saya nggak usah bawa iPad hari ini karena tidak digunakan. Ya, tetapi memang untuk kedepannya insya Allah semua pembelajaran kita akan usahakan sesuai dengan visi dari Smart Classroom, ya kita akan tampak buku lagi ya. Dan termasuk alhamdulillah kemarin untuk ulangannya alhamdulillah sudah mulai secara paperless ya. Jadi untuk kelas SC sudah tanpa menggunakan kertas lagi. Ya, namun memang dalam beberapa keadaan untuk menulis tetap kami latih literasinya, menulisnya agar tetap tulisannya terlatih dan juga tetap bisa terbiasa menulis dengan tangan. Ya, jadi sehingga penggunaan iPad memang belum secara penuh karena memang untuk
Ananda apalagi di usia dini ya tetap melatih motorik halusnya. Ya kurang lebih seperti itu Bunda Emir. Kemudian yang kedua, apakah ada tambahan Misteri atau Miss Riana atau tim SC yang lain? Silahkan jika ada tambahan. Ya, sedikit dari saya, Ustaz. Maaf, saya izin off cam. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi Arabik itu memang ada materi kaligrafi atau khot, dan kedepannya memang akan diajarkan paling tidak untuk tingkat SD 2 jenis tulisan, yaitu khot naskhi dan khot rik'ah. Pembahasannya mungkin nanti pada saatnya akan disampaikan. Nah, Ya, hal-hal seperti ini yang sifatnya motorik halus memang akan tuntas jika disampaikan dengan print out, dengan kertas dan menulis di atas kertas. Nah, mungkin itu saja contoh kecil yang disampaikan oleh Ustaz Hasrul. Itu saja, Ustaz. Syukran. Ya, baik, syukran Ustaz Hafid. Dan imla juga termasuk imla ya, imla. Iya, imla. Dikte ya. Syukran, Ya. Ustaz. Ya. Hal yang sama dalam tahfiz yang kami lakukan selama ini, misalnya Jumat ini dengan alat belajar, Jumat depannya dengan alat tulis. Ya, jadi masih kombinasi agar motorik halus anak tetap terlatih. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah aplikasi JMF bisa digunakan untuk device yang tidak terdaftar? Nah, untuk JMF PRN ini hanya bisa digunakan aplikasi yang sudah terdaftar atau ter-MDM. Ya, jadi ketika alat belajar Ananda ya baik untuk melihat MDM-nya bisa masuk ke pengaturan. Ya, untuk melihat MDM Ananda di pengaturan, kemudian pilih profil. Maaf. Mungkin maksud general. dulu mungkin maksud saya kurang tahu nih maksudnya Ustaz. Mungkin gini maksudnya, mau ngatur ini nih iPad anak-anak yang lain Iya. mungkin. Oke, Mungkin coba. yang bukan. Nggak bisa ya Ustaz ya. Iya, jadi emang untuk dari pengaturan yang disesuaikan dari sekolah itu per anak. Ya. Ya, ini sekedar informasi bahwa ketika alat belajar Ananda ter-remove management atau MDM-nya, maka otomatis JMF PRN ini nggak bisa digunakan. Ya, jadi harus ter-MDM. MDM ya Ustaz. Oh Ya, ya, betul. baik. Nggak bisa ya berarti ya. Ya, jadi ketika ada alat belajar yang tidak ter-MDM, dalam artian tidak terdaftar di sekolah, ya JMF PRN ini nggak bisa digunakan. Ya, kurang lebih seperti itu, Miss. Dan Ayah Bunda. Baik, alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan. Kemudian ya betul, ketika awal saya ingat gitu, ketika awal tatap muka kita memang berdiskusi bagaimana smart classroom ini. Tentu saja di tingkat SMP mungkin penggunaannya sudah di atas 50% ya Ustadz ya untuk penggunaan iPad. Cuma kita memang waktu itu diskusi, ini anak-anak sudah 2 tahun lebih di saat pandemi menggunakan alat elektronik, sehingga motorik halusnya itu kita rasakan itu sangat, tulisannya itu loh, tulisannya hampir tidak terbaca gitu. Sehingga waktu itu kita berdiskusi sebaiknya tetap pakai buku, malah sekarang tuh bukom, tulis sendiri ya. Jadi kita kayak menormalkan dulu gitu, motorik anak-anak. Nanti mungkin ke depan, mungkin kelas 5 atau kelas 6 sudah bisa ditingkatkan ya prosentasenya. Tapi tadi masukan dari orang tua juga lebih senang jika memakai buku ya Ustadz ya. Berarti masih ingin motorik halusnya itu sangat sangat dilatih. Terima kasih atas perhatiannya Ayah Bunda. Pertemuan kita kali ini alhamdulillah berjalan lancar dan dialognya terjalin aktif gitu ya, pembelajarannya aktif learning nih ceritanya ya pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjawab semua rasa penasaran Bunda, dan mudah-mudahan juga JMF Parent ini sudah bisa dipraktekkan secara aktif sehingga terjadi sinergi ya antara pengasuhan guru di sekolah dan pengasuhan orang tua di rumah, sehingga anak-anak kita akan semakin baik dalam pengendalian dirinya ya untuk menggunakan alat belajarnya secara benar gitu, secara yang seperti kita harapkan.
Itu saja pada hari ini, mungkin kita akhiri. Jika tidak ada tambahan, Ustadz dan Miss, kita tutup dulu ya pada hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berhamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih Ayah Bunda, silahkan melanjutkan aktivitasnya. Mungkin ada yang lagi siap-siap masak, mungkin ada yang mau pergi. Silakan Ayah Bunda bisa leave. Syukuran Ayah Bunda. Ron. Afwan Ayah Bunda.